Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang. Rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal-usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh, dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nih, buka telinga lebar-lebar, no. Ada apa Prabowo dan Fadlizon mendatangi rumah Rocky Gerung? Ada apa? Takut dikritik, lama-lama datang ke saya dong. Ya enggak? Ada apa nih? Ada apa bro? Kalau memang 58%, kenapa banyak orang didatengin Prabowo saat ini? Saat ini Prabowo dan Fadlizon datang ke rumah yang namanya Rocky Gerung. Ya, ada apa? Ada orang papasan di Pondok Labu kemarin, ya. Pas diintip, ternyata si Mbah Wowo datang ke rumahnya siapa namanya Rocky Gerung bersama yang namanya Fadlizon. Ada apa bro? Ada apa? Mau apa? Di situ aja bro, ya. Anda harus paham. Ada apa? Kok 58%? Tapi kunjungannya ke sana ke sini yang kritik tentang kepemerintahan Bapak Jokowi, orang-orang yang para koruptor bergabung dengan Jokowi saat ini, ya Jokowi digandeng para mafia. Kok tiba-tiba yang namanya Prabowo dan Fadlizon datang ke rumah Rocky Gerung? Ayak naon? Ayak naon? Ngemis naon di ditu atuh euy. Kumaha atuh 58% segitu na. Tapi khawatir na itu loh, ya. Ya kan? Nah, jadi banyak orang yang nggak tahu ya. Ada orang yang papasan kemarin di jalan, ya. Sana tuh datang ke rumah Rocky Gerung, Fadlizon, yang namanya Mbah Wowo, ya. Mbah Wowo mau silaturahmi ke Rocky Gerung, aya naon? Aya naon oi? Mau minta pijitin? Apa mau minta namanya obat asam urat? Ya, salam waras, ya. Salam waras saja ya. Jadi kalau Anda belum tahu, saya kasih tahu. Tanyain tuh, ya, tujuannya apa Fadlizon sama yang namanya Prabowo datang ke rumahnya Rocky Gerung? Hajar lagi tuh Rocky Gerung, ya. Dia orang itu, ya. Hajar MK-nya juga semuanya. Kita bocorin aja semuanya. Ya kan? Ngapain kita mingkem? Ya enggak? Nah, dari sinilah kita harus tahu. Besok Bapak Jokowi kunjungan ke siapa ya? Besok siapa lagi ya yang akan dikunjungin ya Prabowo sama Fadlizon ya, supaya dia harus dilantik jadi presiden. Nah besok ke rumahnya Surya Paloh nih, ke rumah Anies Baswedan.
Salam waras, bro. Bangun tidur baca berita beras naik. Presiden menyalahkan cuaca. Kemarin ada yang ngomong, gak usah di pemerintahan kalau cuma nyalain angin. Tuh presiden nyalain cuaca. Gimana Pak? Inilah bukti Pak, cuaca itu gak punya KTP, gak bisa dikendaliin. Ya, paham kan saudara-saudara? Paham kan? Saat ini Nah, ini nih. Indonesia sedang menyongsong menuju Indonesia emas. Mas Joko, apa kabar Mas Joko? Mas Usman, apa kabar juga Mas Usman? Mas Gibran, apa kabar Mas Gibran? Mas Kaisang, gimana kabarnya Mas? Mas Bobby, apa kabar Mas? Masya Allah, kok keluarganya semua? Yap, Indonesia emas kemungkinan besar akan terwujud, betul-betul akan terwujud. Tetapi Indonesia emas dari Solo, kumpulan emas-emas dari Solo yang dikepalai oleh Jokowi tentunya. Dan tepat apa yang dikatakan oleh netizen yang di video terakhir ini, ternyata semuanya adalah satu keluarga. Dan anehnya pendukung-pendukungnya menganggap bahwa itu adalah bukan bagian dari nepotisme. Saya kira ini adalah kesesatan dalam berpikir, bukti bahwa pendukung dari Prabowo Gibran dan Jokowi sangat aneh, dan wajar jika Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa semua yang mengikuti Jokowi dan juga Prabowo Gibran mempunyai IQ di bawah simpanse atau di bawah angka 70-an, dan layak memang disandangkan buat mereka karena kita lihat realitanya sekarang seperti apa. Mereka tidak lain hanya berfungsi sebagai budak dan tidak mampu menggunakan pikirannya dengan baik. Nah, kemudian saya cukup ngeri dengan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Bang Rocky Gerung di video pertama tadi. Bahkan seorang presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dikatakan sebagai presiden ke-8 yang bajingan dan goblok. Saya kira ini akan menjadi kontroversial lagi ke depannya. Kemudian Nyai Widya menyikapi persoalan Prabowo dan Fadlizon merapat ke kediaman Bang Rocky Gerung. Saya kira semua itu dilakukan oleh Prabowo karena ketakutannya selalu dikritisi akhir-akhir ini, dan mungkin saja besar kemungkinan akan mendatangi Nyai Widya juga. Kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo ini selalu anti dengan kritikan-kritikan, maka dari itu sebelum terjadinya hujan kritik terhadap kepemimpinannya ke depan, maka dia berusaha bagaimana agar mengantisipasi hal tersebut dengan mendatangi Bang Rocky Gerung dan juga Nyai Widya ke depannya, ataupun yang lainnya yang selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan apapun itu akan dilakukan demi mulusnya kekuasaan yang dia miliki saat ini, yang dia duduki saat ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu lama saya ngoceh dan tentu itu tidak baik untuk kenyamanan sahabat-sahabat, jangan sampai menimbulkan rasa bosan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.